Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan video kali ini kita akan coba membahas tentang instrumen penelitian tindakan kelas. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari mata diklat ini atau materi ini, nantinya Bapak Ibu bisa menyusun instrumen PTK sesuai dengan variabel masalah dan variabel tindakannya masing-masing. Kita mulai pembahasan kita dari yang pertama, itu adalah instrumen. Karena kita akan menyusun instrumen, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan instrumen? Instrumen dalam sebuah penelitian itu adalah alat untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, bagaimana menyusunnya? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan? Silakan Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi setelah Bapak Ibu menentukan apa masalah yang ingin diselesaikan dalam PTK ini, kemudian tindakan sebagai solusinya, Bapak Ibu tentunya mencoba mengkaji, menelaahnya secara teori, secara penelitian atau dari kajian pustaka atau penelitian terdahulu, sehingga setelah itu Bapak Ibu bisa menentukan ternyata ya dengan variabel masalah ini, variabel tindakan ini, sumber datanya nanti yang kita bisa gunakan adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, dari sumber data yang sudah Bapak Ibu bisa tentukan, nantinya Bapak Ibu bisa menentukan teknik pengumpulan datanya yang paling tepat. Dari sini kemudian nanti akan Bapak Ibu harapannya adalah memperoleh data yang diinginkan atau yang dibutuhkan untuk bisa menjawab masalah atau rumusan masalah yang sudah ditentukan sedari awal. Nah, dari sinilah kita perlu menyusun instrumen-instrumen yang diperlukan sesuai data yang kita butuhkan dalam PTK Bapak Ibu. Nah, bagaimana keterkaitannya antara variabel masalah, variabel tindakan, teknik pengumpulan datanya, dan instrumen yang perlu dipersiapkan? Silakan bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Kita coba bahas pertama dari variabel masalah ya. Variabel masalah, untuk variabel masalah yang utama itu seputar hasil belajar, apakah itu mengenai tentang pemahaman atau keterampilan ya, itu akan berujung ke variabel utama itu hasil belajar. Nah, untuk hasil belajar karena mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, itu akan dilakukan dengan teknik teknik penilaian yang berlaku pada aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan itu kita pahami bersama, dan Bapak Ibu saya yakin sudah tahu bersama bahwa teknik yang bisa digunakan untuk aspek pengetahuan adalah teknik tes atau penugasan. Tes bisa melalui tes lisan atau tes tulis. Silakan nanti Bapak Ibu tentukan yang mau dilakukan dalam PTK Bapak Ibu yang mudah untuk dilakukannya. Untuk aspek keterampilan itu teknik yang bisa dilakukan tentunya juga sesuai dengan teknik yang berlaku di aspek keterampilan, apakah itu seputar teknik penilaian praktek, produk atau proyek ya. Silakan Bapak Ibu tentukan salah satu yang pas sesuai dengan KD yang Bapak Ibu akan PTK-kan ya. Sudah pada pembahasan terdahulu kita sudah bahas bahwa silakan tentukan KD yang mana yang mau Bapak Ibu PTK-kan. Nah, dari sini kemudian teknik sudah ditentukan. Kalau untuk teknik tes tentunya instrumennya akan berupa butir soal. Kalau untuk teknik penilaian keterampilan sesuai dengan teknik penilaiannya. Jika penilaian keterampilan untuk penilaian praktek, tentunya siapkan panduan penilaian prakteknya. Jika produk, siapkan panduan penilaian produknya. Jika proyek, silakan buatkan panduan penilaian proyeknya yang di dalamnya sudah rinci rubrik penilaiannya. Nah, kemudian untuk variabel masalah utama hasil belajar, yang berikutnya adalah variabel masalah pengiring ya. Apakah Bapak Ibu akan mengangkat seputar aktivitas kalau kita melihat prosesnya, ataukah di minat atau motivasinya? Nah, untuk aktivitas di sini teknik penilaiannya adalah melalui pengamatan atau observasi, sehingga instrumen yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah berupa lembar pengamatan atau lembar observasi. Untuk minat dan motivasi itu bisa dilakukan dengan teknik angket atau kuesioner. Tentunya instrumennya Bapak Ibu siapkan lembar angket atau kuesioner yang dimaksud. Nah, untuk variabel tindakan, namanya tindakan itu adalah bagaimana
Bapak Ibu menerapkan model atau metode atau penggunaan media di proses pembelajaran. Itu bisa Bapak Ibu ketahui atau lakukan pengamatannya. Berarti tekniknya jelas adalah melalui teknik pengamatan atau observasi. Instrumennya berupa lembar pengamatan atau observasi. Yang ini nanti akan digunakan oleh guru kolaborator untuk membantu pengamatannya supaya jelas dan terarah apa saja yang perlu diamati. Nah, untuk teknik tes untuk teknik tes itu silakan dengan jenis yang Bapak Ibu tentukan, tes atau penugasan, silakan siapkan tesnya. Itu tentunya diawali dengan langkah-langkah penulisan kisi-kisi soal supaya pas, tepat, sesuai dengan KD yang Bapak Ibu pilih, sesuai dengan jabaran IPK dari KD tersebut, sehingga soal-soal yang nanti Bapak Ibu berikan ke anak-anak atau peserta didik itu memang mengukur keberhasilan dari IPK dari yang merupakan turunan dari KD dimaksud. Silakan awali dengan membuat kisi-kisi soal baru kemudian penulisan soalnya. Nah, untuk penilaian keterampilan di sini penilaian keterampilan ini dimaksudkan adalah menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuannya, melakukan satu tugas tertentu yang itu sebenarnya adalah menampilkan keterampilan mereka dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Silakan Bapak Ibu buatkan panduan penilaiannya, buat kisi-kisinya dulu, baru kemudian apa yang diinginkan dari penilaian aspek keterampilan ini buatkan rubrik juga kriteria penilaiannya secara jelas. Nah, supaya bisa pada saat nanti kita pelaksanaan tindakan, saat kita ingin mengukur aspek keterampilan atau mengumpulkan data tentang aspek keterampilannya, kita mudah dengan menggunakan instrumen yang sudah Bapak Ibu siapkan. Untuk observasi atau teknik observasi ini adalah satu teknik yang mana dilakukan pengamatan secara cermat kemudian dicatat secara rinci terhadap atau fokus terhadap satu objek tertentu, perilaku tertentu yang memang kita ingin atau tentukan sebagai kriteria pengamatan. Pengamatan atau observasi di sini tentunya memerlukan lembar observasi supaya sebagai panduan terarah apakah mau dalam bentuk lembar pengamatan terhadap aktivitas peserta didik sama mengikuti proses pembelajaran, dan satu lagi yang perlu disiapkan adalah lembar pengamatan terhadap aktivitas guru saat melakukan tindakan mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran. Hal berikutnya atau teknik yang berikutnya adalah teknik angket atau kuesioner. Nah, teknik pengumpulan data untuk teknik angket atau kuesioner di sini dilakukan yaitu dengan mengajukan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh peserta didik Ini kita inginkan untuk mengumpulkan data tentang minat atau motivasinya. Tentunya indikator-indikator dari pernyataan atau pertanyaan yang dimunculkan di sini sesuai dengan indikator-indikator terkait minat atau motivasi belajar. Nah, angket di sini silakan Bapak Ibu bisa gunakan angket dalam bentuk angket terbuka atau tertutup Terbuka tentunya itu isian tentunya nanti sedikit perlu kerja ekstra kalaupun ingin yang lebih mudah silakan pilih dengan angket tertutup. Jadi sudah disediakan dicantumkan pertanyaan atau pernyataan sesuai indikator yang sudah kita bahas bersama barusan, sehingga nanti tinggal ditentukan berapa perolehan skor dari masing-masing anak atau peserta didik. Teknik yang berikutnya adalah wawancara. Ini adalah salah satu teknik untuk mendukung teknik pendukung, artinya untuk memperoleh informasi pendukung yang memang kalau memang Bapak Ibu butuhkan silakan lakukan melalui teknik wawancara. Apakah mewawancarai peserta didik atau teman guru yang lain, silakan gunakan teknik wawancara. Bapak Ibu buatkan pedoman wawancaranya supaya jelas terarah apa saja yang mau kita gali informasinya pada subjek yang diteliti.
Silakan, ini seputar kurang lebihnya yang kalau kita membahas tentang penyusunan instrumen dalam PTK dengan teknik yang sudah ditentukan. Sedari awal sumber datanya sudah kita jelas dari mana, sehingga teknik yang bisa kita tentukan dari teknik ini akan menurunkan atau menuntut kita untuk menyiapkan instrumen yang tepat atau yang sesuai, ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami dan secara lengkap. Silakan baca di bahan ajar yang sudah disediakan, bagaimana contohnya, dan coba Bapak Ibu buat bagaimana atau instrumen apa saja yang Bapak Ibu butuhkan sesuai dengan variabel masalah dan tindakan yang sudah Bapak Ibu pilih masing-masing untuk dilakukan dalam PTK. Sekian penjelasan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.